orang-orang muda? Ya, senang sekali dan kita tetap bersuka cita karena kita masih bisa beribadah bersama-sama. Sekalipun masih secara online teman-teman, tapi tetap kita harus bersemangat, bersuka cita karena kita masih bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Amin. Amin. Mari satukan hati kita sebelum kita mulai ibadah kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat kasih karunia-Mu, buat nafas kehidupan yang Tuhan beri, buat kekuatan, kesehatan, buat keadaan kami. Apapun itu Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Kalau kami masih boleh melayani-Mu, kalau kami masih boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Kami percaya semuanya karena kasih karunia-Mu. Semua hanya karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah kami Tuhan mempersiapkan hati kami yang terbaik. Kami mau memberikan fokus kami yang terbaik hanya tertuju kepadamu. Kami mau beribadah sungguh-sungguh. Kami mau Tuhan menggunakan waktu-waktu yang Tuhan beri untuk kami bisa memuji menyembah-Mu. Untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang menyelidiki setiap hati kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biarlah kami arahkan setiap hati kami, fokus kami, hidup kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau bersuka cita dalam hadirat-Mu, kami mau bersama-sama beribadah kepadamu. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal sampai selesainya. Biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu Bapa, berkati setiap Tuhan orang-orang muda-Mu, setiap kami Tuhan yang beribadah bersama-sama malam hari ini. Engkau yang menyatakan hadirat-Mu, kuasa-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Bapa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus melangkah bersama-Mu Bapa. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu.
curahkan bagiku senantiasa. denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan. Mari katakan, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, kuasa-Mu. Bagiku Terima kasih Tuhan. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya Tuhan. Dan sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Haleluya Yesus. Amin, amin Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Kami mau terus berjalan bersama-Mu. Kami mau terus berjalan Tuhan, bersama dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang mengatasi segala keadaan kami, Tuhan yang luar biasa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan.
dalam hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanmu. Ku percaya padamu, penempatku hanya dekat padamu, hanya dekat kepadamu. Mari katakan orang-orang muda. Rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu kami rasakan, ku rasakan damai. Oh, padamu Tuhan, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penempatku. Kami percaya padamu Tuhan, Kau satu-satunya harapan kami, Kau satu-satunya tempat kami berharap, tempat kami berlindung. Kaulah tempat perlindungan kami, sebab Kau tak tergoncangkan Tuhan. Oh haleluya, sebab hanya dekat-Mu Tuhan, hanya dekat-Mu saja. Lingkupi kami dengan kebesaran-Mu, lingkupi kami dengan kehebatan-Mu Tuhan. Yes, haleluya Tuhan. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Kami serahkan, ku serahkan hidupku. Yes, kami akui kuasa-Mu, akui kuasa-Mu. Ku serahkan
Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau hadir di rumah kami masing-masing Tuhan. Dimanapun berada saat ini Tuhan, kami menyaksikan Petra Youth Online ini Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Seperti Engkau melawat kami yang ada di gereja, Engkau melawat juga anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih Tuhan. Engkau melayakkan kami, Engkau sudah mati bagi kami. Engkau membenarkan hak kami Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Kami dapat saat ini memanggil Engkau Bapa. Aba ya Bapa. Engkau yang mengerti, Engkau yang peduli Tuhan pada setiap anak-anak-Mu Bapa. Apapun yang kami alami saat ini, Engkau terlebih mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami orang-orang muda-Mu Tuhan, telinga seperti seorang murid, hati seperti seorang murid. Sehingga kami bisa menerima firman itu dan kami bisa mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan hanya bagi-Mu, Allah dan Juru Selamat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih buat para pelayan yang sudah melayani kita. Juga buat teman-teman di belakang sana, di ICT dan Korudi juga. Saat ini saya rindu memberikan satu kebenaran firman Tuhan yang cukup penting bagi kita orang-orang percaya. Jadi judul sharing saya pada malam ini, seberapa pentingnya komunitas bagi orang-orang percaya. Seberapa pentingnya komunitas atau persekutuan bagi orang-orang percaya. Tentu yang saya maksudkan di sini adalah persekutuan atau komunitas yang di dalam Tuhan ya, bukan komunitas-komunitas ya, komunitas futsal, komunitas basket ya. Bukan, tapi komunitas yang spesifik yaitu klik kita. Dan kalau kita baca di Alkitab juga ya, ada surat untuk Roma, surat untuk Korintus ya. Paulus menulis surat-surat untuk jemaat di Roma, jemaat di Korintus, jemaat di Galatia, Efesus. Di sini kita melihat bahwa memang gereja mula-mula pada saat setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, ya, setelah 50 hari kemudian Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Setelah itu kekristenan beralih dari Tuhan Yesus dan murid-murid menjadi jemaat-jemaat, gereja-gereja Tuhan. Nah, ini adalah inti dari kekristenan kita, bahwa kita waktu percaya Tuhan, kita tidak dipanggil untuk menjadi seorang diri saja. Tetapi kita harus hidup berkomunitas. Kita harus hidup berkomunitas ya. Kita lihat ayatnya. Kita baca bersama-sama di Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2. Ayat yang ke-41 dan 42. Jadi teman-teman pasti sudah ada beberapa yang mengerti konteks ya, atau cerita tentang Pentakosta. Bahwa ketika murid-murid berkumpul di soto rumah, Tuhan memberikan apa yang sudah Dia janjikan, yaitu Roh Kudus. Dan murid-murid Tuhan, rasul-rasul penuh dengan Roh Kudus
Dan akhirnya mereka semua berbahasa yang asing, berbahasa lidah ya. Nah setelah itu Petrus berkhotbah dan akhirnya Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Kita baca bersama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu ya, orang-orang yang mendengarkan Petrus pada saat itu, karena waktu ini terjadi banyak orang-orang yang dari luar daerah datang ke Yerusalem. Karena ini adalah hari raya Pentakosta. Nah, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, ini adalah KKR pertama setelah Tuhan Yesus naik ke surga ya. Petrus, seorang yang sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ya, dia dengan beraninya karena kuasa Roh Kudus, dia berani berkhotbah di hadapan begitu banyak orang. Setelah dia berkhotbah, 3.000 jiwa percaya Tuhan. Nah, apa yang 3.000 jiwa ini lakukan setelah mereka dibaptis, setelah mereka percaya Tuhan Yesus? Apa yang mereka lakukan? Apa hal yang pertama orang-orang percaya lakukan setelah mereka menerima Tuhan Yesus? Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Sekali lagi saya bacakan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kalau satu kata yang kita bisa simpulkan dari ayat 42 ini, persekutuan ya. Perkumpulan. Nah, tapi ada hal yang penting di dalam persekutuan ini. Bukan sekedar makan-makan, bukan sekedar have fun, bukan sekedar nyanyi-nyanyi, bukan sekedar gosip-gosip, bukan. Tetapi ada pengajaran. Kenapa perlu ada pengajaran? Pasti harus ada pengajaran karena kita sebagai orang percaya waktu kita terima Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan kita. Nah, bagaimana cara kita mengenal Tuhan Yesus itu? Cara kita mengenal Tuhan bukan kita bertapa ya di gunung mana, tidak. Kita baca firman Tuhan. Kita diajari. Waktu itu orang-orang percaya diajari oleh rasul-rasul. Secara rasul-rasul yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi rasul-rasul mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, ini yang menjadi langkah setelah kita menjadi percaya Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Orang-orang yang sudah 5 tahun, 10 tahun menjadi orang Kristen. Bahkan sejak lahir kita sudah menjadi orang percaya. Apakah kita bertekun di dalam pengajaran? Ataukah kita hanya merasa cukup ke gereja, merasa cukup melayani, merasa cukup memberi persembahan? Itu bukan hal yang esensi. Tetapi di sini kita lihat bahwa pengajaran rasul-rasul itulah yang menjadi pengejaran dari orang-orang percaya yang saat itu menerima Tuhan Yesus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Memecahkan roti di sini seperti yang Tuhan Yesus sampaikan di perjamuan terakhir bahwa Tuhan mengatakan, perbuatlah ini setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu mengingat akan aku. Jadi ketika mereka memecahkan roti sebenarnya mereka sedang mengingat pengorbanan Tuhan yang menjadi esensi dari kekristenan kita, salib Kristus. Itulah alasan kita diselamatkan, salib Kristus. Nah, mereka memecahkan roti supaya mereka mengingat pengorbanan Tuhan. Tradisi ini kita lakukan sampai sekarang ya. Dan berdoa. Di dalam persekutuan itu ada doa yang dinaikkan. Nah, inilah alasan pertama mengapa persekutuan bagi orang-orang percaya itu sangat penting. Yang pertama adalah
Di dalam persekutuan kita belajar firman Tuhan yang benar. Sekali lagi, pentingnya persekutuan bagi orang-orang percaya adalah di dalam persekutuan kita belajar firman Tuhan yang benar. Kenapa harus ada belajar firman Tuhan yang benar? Karena memang ada firman-firman Tuhan yang tidak benar. Walaupun pengajaran-pengajaran itu memakai ayat Alkitab, menyebut nama Tuhan, bahkan mungkin bermimpi. Mimpi ketemu Tuhan, mimpi naik ke surga. Ya, sangat banyak pengajaran. Kalau saya mau bacakan, saya carikan ayat tentang pengajaran sesat, nabi palsu, pengajar palsu di dalam perjanjian baru. Itu banyak sekali ayat. Karena itu adalah salah satu tanda akhir zaman. Saya akan bacakan dua contoh ayat bahwa memang di akhir zaman, ya di zaman saat ini, bahwa akan banyak pengajaran-pengajaran palsu yang bertebaran di mana-mana, ya. Akan banyak nabi-nabi palsu, ya. Sekali lagi bahwa mereka bukan orang yang tidak pakai Alkitab, tidak, mereka pakai Alkitab. Maka mereka juga mungkin punya karunia-karunia yang banyak, ya. Kita buka di Markus 13 ayat 21 sampai 23. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Markus 13 ayat 21 sampai 23 firman Tuhan berkata, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Wow. Dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Tuhan Yesus sendiri yang memperingatkan kita. Ya, jadi jangan mudah ya kagum dengan seorang pendeta yang punya karunia luar biasa, tanda-tanda luar biasa. Kita lihat dulu kehidupannya bagaimana, ya. Jangan langsung percaya 100% apa yang pendeta-pendeta itu katakan. Karena firman Tuhan sudah katakan bahwa banyak nabi palsu. Nanti teman-teman baca juga di 2 Petrus 2 dan 1 Yohanes 4. Tapi saya akan bacakan di Yudas pasal yang pertama. Ya, nanti teman-teman juga baca di 2 Petrus 2 dan 1 Yohanes 4. Tapi saya akan bacakan saja di Yudas pasal yang pertama. Yudas ini bukan Yudas Iskariot, ya. Tapi ini Yudas ini hamba Yesus, saudara Yakobus. Kita lihat ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kita harus berhati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang terlalu melebih-lebihkan kasih karunia sehingga apapun pengajaran itu berkata bahwa apapun yang kau lakukan kau tetap dicintai Tuhan. Walaupun kau tetap berbuat dosa selalu ada kasih karunia. Kita harus berhati-hati dengan pengajaran itu. Karena ini sudah ditulis di dalam Alkitab. Orang-orang itu, orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia untuk melampiaskan hawa nafsu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pengajaran itu menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus berhati-hati tentang pengajaran-pengajaran palsu yang sungguh banyak. Nah, apa ciri firman Tuhan yang benar? Kita lihat di 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 3. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan berkata, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran.
karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Di dalam firman Tuhan yang benar, yang kita sudah baca, di dalam firman Tuhan yang benar, pasti kesalahan akan dinyatakan. Kesalahan akan dinyatakan. Jadi kalau kita baca firman, kalau kita dengar orang berkhotbah, terus kita yang salah, kita malah lebih semangat lagi untuk melakukan kesalahan, ya. Itu jelas-jelas itu bukan firman Tuhan yang benar. Karena di dalam firman Tuhan yang benar pasti kesalahan dinyatakan. Dan ada apa lagi? Ada teguran, ada nasihat. Jadi sekali lagi kalau kita mendengarkan khotbah, entahkah itu melalui YouTube atau apapun itu, yang mengatakan bahwa apapun yang kau lakukan engkau dikasihi, apapun yang kau lakukan engkau tetap dicintai. Hati-hati ya. Kalau tidak ada teguran di sana, kalau tidak ada nasihat di sana, kalau tidak ada kesalahan yang dinyatakan di situ, maka kita harus berhati-hati. Yang kedua, komunitas bagi orang percaya. Kita buka di Roma 12. Roma 12. Ya, Roma 12 ini banyak kita tidak paham benar ya, karena selama ini kan kita hanya berhenti di ayat 1 dan ayat 2. Ya, bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita. Ayat pertama dan ayat yang kedua, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita sampai di situ saja. Padahal Roma 12 ini ayat 1 dan ayat 2 itu adalah hanya pendahuluan. Tetapi inti dari Roma pasal yang ke-12 ini sebenarnya pesan yang Paulus ingin sampaikan justru ada di ayat 3 sampai ayat yang ke-21. Ya. Karena kalau di Roma pasal 1 sampai Roma pasal 11 itu garis besarnya tentang kebenaran hanya kita dapati oleh iman kepada Tuhan, bukan karena melakukan hukum Taurat. Ya. Jadi Roma pasal 11 ayat 36 ditutup dengan segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, setelah kita mengerti Roma pasal 1 sampai pasal 11, kita mengerti bahwa kita dibenarkan hanya karena iman. Apa yang harus kita lakukan setelah kita mengerti hal ini, bahwa kita dibenarkan hanya oleh karena iman? Paulus melangkah di Roma pasal yang ke-12. Jadi dunia ya yang seperti ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini kan penuh dengan egois, hanya ingin mementingkan diri sendiri. Makanya Paulus mencatat jangan kita seperti itu. Nah, kita harus mempersembahkan tubuh kita. Ya, di ayat pertama kita harus mempersembahkan tubuh kita. Tapi bagaimana caranya mempersembahkan tubuh? Nah, inilah diuraikan oleh Paulus dari ayat 3 sampai ayat yang ke-21. Kita baca ayat 6 sampai 11. Roma 12 ayat 6 sampai 11 firman Tuhan berkata, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi Paulus sedang berkata kepada orang-orang di Roma, setelah kita mengetahui bahwa kita dibenarkan oleh iman, yang harus kita lakukan adalah hidup untuk orang lain, masuk di dalam komunitas, masuk di dalam persekutuan. Sebab di dalam persekutuan itu kita akan bisa melayani sesuai dengan karunia kita masing-masing. Dan juga diajarkan di dalam komunitas itu, di dalam persekutuan itu kita bisa
saling mengasihi. Jadi hal yang kedua, bagaimana pentingnya persekutuan di dalam bagi orang-orang percaya adalah persekutuan adalah tempat orang-orang percaya saling melayani dan saling mengasihi sesuai dengan karunia masing-masing. Makanya ayat 11 tadi dikatakan biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Apa artinya layanilah Tuhan? Ya seperti yang kita baca di atasnya tadi. Kita melayani sesama. Di mana itu? Di dalam gereja, di dalam persekutuan, di dalam klik. Seperti itu. Jadi bukan kita melayani Tuhan sendiri di rumah, kita melayani diri sendiri, tidak. Makanya kita dipanggil untuk masuk di dalam persekutuan. Yang ketiga ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Jadi Paulus menspasi dari ayat 6 sampai 11 ini dengan tanggung jawab kita untuk melayani orang lain. Tetapi di ayat 12 Paulus tahu bahwa ketika kita melayani akan ada masalah yang timbul. Makanya di ayat 12 di situ Paulus lebih menekankan untuk apa yang kita harus lakukan dengan diri kita sendiri. Di situ dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Terus ayat 13 lanjut lagi untuk orang lain lagi. Ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jadi hal yang ketiga, persekutuan bagi orang percaya adalah tempat praktek hidup untuk orang lain, tidak hanya untuk diri sendiri. Ya. Jadi kita belajar tidak egois, kita memperhatikan orang lain. Seperti yang firman Tuhan katakan, kita membantu orang, kita memberkati orang, kita bersukacita dengan orang yang bersukacita, kita menangis dengan orang yang menangis. Di mana ini kita lakukan? Tentunya di dalam komunitas. Bukan di rumah kita sendiri, kita nonton film Korea, kita menangis dengan film Koreanya kita, tidak. Tapi kita harus menangis dengan orang yang menangis. Artinya masalah yang ada di dalam komunitas kita, kita turut merasakannya. Ya, seperti juga beberapa hari yang lalu beberapa hari yang lalu saudara klik kami ya kehilangan orang tua dan kami bersama-sama sedih. Ya, kami saling menguatkan. Kami memberikan kekuatan bagi saudara kami yang kehilangan orang yang dikasihinya. Dan yang keempat, bagaimana persekutuan itu sangat penting bagi orang percaya. Roma 12 ayat 17 ya, kita lanjut. Ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi yang keempat adalah persekutuan bagi orang percaya adalah tempat untuk melatih kita untuk mengampuni. Untuk mengampuni. Kenapa? Karena di dalam persekutuan kita akan menemukan kekurangan-kekurangan dari orang lain. Kita akan melihat orang-orang yang mempunyai karunia menjengkelkan ya. Di dalam persekutuan kita timbul beda pendapat. Kita melihat kekurangan orang lain, bahkan kita melihat kekurangan pemimpin kita. Banyak kekurangan dari orang lain yang akan kita jumpai di dalam persekutuan. Tetapi jangan jadikan kekurangan orang lain itu, kesalahan orang lain itu sebagai alasan untuk kita keluar dari persekutuan. Tetapi jadikan itu sebagai kesempatan untuk kita mengampuni, kita melakukan firman Tuhan.
untuk melakukan firman Tuhan. Saya pernah kasih tahu kepada saudara saya bahwa jadi orang ini memang sempat kepahitan dengan orang percaya. Dan saya katakan bahwa kalau kita lihat manusia kita pasti kecewa. Karena manusia itu dibungkus dengan daging, mereka bukan malaikat, bahkan pemimpin kita bukan malaikat. Jadi kalau mereka masih melakukan kesalahan itu normal. Tanggung jawab kita adalah kita mengampuni. Bukan kita keluar dari persekutuan itu, kita mengampuni. Karena komunitas persekutuan itu adalah tempat untuk kita melatih diri kita untuk mengampuni orang lain. Jadi kesimpulannya adalah komunitas atau persekutuan rohani sangat penting karena disitulah tempat kita belajar firman dan melakukan firman. Jadi yang belum berklik ya, yang belum mempunyai klik, belum punya komunitas, segera temukan. Tanyakan ke teman-temannya, ya chat lewat Instagram ke temannya atau pemimpin-pemimpin youth. Tanyakan dan bergabunglah di dalam klik. Kalau yang kliknya jarang-jarang berjumpa lewat online, kembali bangkitkan lagi klik itu. Kalau yang sudah ada kliknya tetapi di situ belum ada doa, belum ada pengajaran ya, belum memenuhi syarat lah ya. Mari pemimpin-pemimpin ya, gali, baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan dan pastikan di dalam klikmu ada pengajaran firman Tuhan, ada doa di situ. Ada saling membangun, ada saling sharing, bukan hanya keluar makan-makan ya, keluar olahraga bersama-sama. Bukan cuma sekedar itu, tetapi ada firman Tuhan, ada pengajaran, ada pengenalan akan Tuhan di dalam komunitas kita. Saya undang para pelayan-pelayan. Jadi tidak cukup kita hanya mendengar firman Tuhan di gereja. Ya, karena kita mendengar itu dengan skala besar. Kita membutuhkan firman Tuhan di dalam skala kecil. Ya, skala kecil sehingga kalau kita tidak mengerti kita bisa langsung bertanya. Jadi pentingnya komunitas bagi orang-orang percaya. Kita nyanyikan bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa. Jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau tinggal dan jalani, karena semua pernah
takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Izinkan saya berdoa bagi teman-teman di rumah. Bapa kami yang di dalam surga, anugerah-Mu besar dalam setiap hidup kami. Engkau melihat orang-orang muda-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Bapa, pertemukan mereka dengan orang-orang-Mu Bapa, dengan orang-orang yang tertanam di dalam pengajaran firman Tuhan yang benar. Dan biar setiap kami, setiap orang-orang muda-Mu mau untuk lebih mengenal Tuhan, mau untuk lebih bersungguh-sungguh mengenal Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan kami. Berikan orang-orang muda-Mu hikmat, Roh Kudus-Mu, Engkau yang memberikan kami iluminasi, pengertian ketika kami membaca firman Tuhan itu. Sehingga kami bisa mengerti dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa juga buat pemimpin-pemimpin klik leader yang ada. Engkau lindungi dari segala macam penyesatan yang ada. Kau tutup bungkus para klik leader Tuhan. Biar para klik leader di Petrayut ini Tuhan tetap menjadikan firman Tuhan menjadi satu-satunya tuntunan di dalam kehidupan mereka. Bukan buku-buku rohani, tetapi hanya firman Tuhan yang sejati. Hanya kebenaran-Mu di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat malam ini. Kau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sungguh yang pudar yang ada takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sungguh yang pudar yang ada takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus